Saya Sania Zahratul Wardah dengan NIM 245021000003 dari kelas A1 MDR. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam klasik menurut Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan juga Asy-Syatibi. Konsep dasar ekonomi Islam klasik yang pertama yaitu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan muslim abad ke-14 yang dikenal sebagai pelopor ilmu sosial dan telah memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi. Berikut adalah teori-teori dari pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu teori nilai yang dibagi menjadi dua, yakni teori nilai kerja dan teori nilai utilitas. Teori nilai kerja menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Menurut Ibnu Khaldun, kerja adalah elemen dasar dari semua nilai dan kekayaan suatu bangsa tidak bergantung pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi pada seberapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini, ia membagi hasil kerja menjadi dua, rezeki yaitu bagian yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal yaitu bagian yang diakumulasikan untuk investasi. Konsep ini menunjukkan bahwa kekayaan adalah hasil dari kerja keras masyarakat, bukan dari kepemilikan emas atau perak semata. Meskipun logam mulia ini dianggap sebagai standar nilai yang stabil. Teori nilai utilitas juga dikembangkan oleh Ibnu Khaldun yang mengaitkan harga barang dengan kegunaannya atau utilitas. Dalam kondisi di mana stabilitas politik dan ekonomi terjaga, utilitas suatu barang meningkat sehingga harganya juga naik. Sebaliknya, ketika terjadi ketidakstabilan, harga barang cenderung turun karena utilitasnya berkurang. Meski teori ini belum sempurna, Ibnu Khaldun berhasil menunjukkan bahwa utilitas dan kerja adalah dua faktor utama dalam menentukan nilai barang. Teori yang kedua yaitu teori distribusi dan pertumbuhan pendapatan. Dalam teori ini, Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya distribusi yang adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pendapatan seseorang itu mencerminkan nilai kerja yang dilakukannya. Distribusi pendapatan yang adil tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga meminimalkan ketimpangan sosial. Ia juga membahas tentang akumulasi modal yang menurutnya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor produksi dan juga sektor perdagangan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa surplus produksi harus digunakan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, bukan hanya untuk konsumsi semata. Yang ketiga yaitu teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun ini mencakup pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia percaya bahwa manusia sebagai individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kerjasama dalam masyarakat diperlukan. Dengan pembagian kerja, masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan. Siklus ini menciptakan kondisi di mana masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga kebutuhan sekunder dan barang mewah, yang kemudian mendorong munculnya industri baru. Yang keempat yaitu intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ibnu Khaldun menentang campur tangan pemerintah yang merusak pasar, seperti monopoli atau pajak yang berlebihan. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas pasar tanpa mengganggu mekanisme penawaran dan juga mekanisme permintaannya. Ia juga mengkritik tindakan pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi, karena hal ini merugikan rakyat dan juga dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi. Yang kelima yaitu mekanisme harga. Menurut Ibnu Khaldun, mekanisme harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Jika pasokan barang meningkat atau permintaan menurun, harga akan turun dan sebaliknya. Namun, ia menekankan bahwa emas dan perak sebagai alat tukar memiliki stabilitas yang unik karena tidak dipengaruhi fluktuasi pasar seperti komoditas lainnya.
Pemikiran ekonomi Islam klasik yang kedua yaitu menurut Al-Mawardi. Al-Mawardi adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal atas pemikirannya tentang sistem pemerintahan dan keuangan negara. Dalam pemikirannya, ia membahas mengenai yang pertama yaitu negara dan aktivitas ekonomi, yakni negara memiliki peran penting dalam ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi agama, menegakkan hukum, menjaga stabilitas, dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, pendapatan negara harus dikelola dengan prinsip syariat, termasuk melalui sumber-sumber seperti zakat, ghanimah, fa'i, kharaj, dan jizyah. Jika pendapatan ini tidak mencukupi, negara diperbolehkan untuk mengenakan pajak tambahan atau meminjam dana, tetapi harus memperhatikan keadilan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, regulasi pajak tanah atau kharaj. Ini adalah salah satu kontribusi utama Al-Mawardi dalam ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa penilaian pajak harus mempertimbangkan kesuburan tanah, jenis tanaman yang ditanam, sistem irigasi, dan jarak distribusi hasil ke pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan tanah untuk menghasilkan produk. Al-Mawardi juga mengusulkan 3 metode penetapan pajak, yaitu berdasarkan luas tanah, luas lahan yang ditanami, atau persentase hasil panen. Fleksibilitas ini menunjukkan keadilan dalam penerapan pajak sesuai kondisi lokal. Yang ketiga yaitu Baitul Mal. Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Mal yang bertugas mengelola pendapatan dan pengeluaran negara sesuai syariat. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Baitul Mal sangat ditekankan oleh Al-Mawardi, yang juga mendukung peran lembaga pengawas seperti Hizbah untuk memastikan transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariat. Hizbah juga bertugas mengawasi standar timbangan dan juga mencegah penipuan dalam perdagangan. Yang keempat yaitu keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam pemikiran Al-Mawardi. Ia membagi keadilan menjadi 3 kategori, yaitu antara pemimpin dan rakyat, antara rakyat dan pemimpin, serta antar individu. Keadilan dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Yang kelima yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penerimaan negara meliputi zakat yang meliputi hasil pertanian, ternak, emas, perak, dan ghanimah rampasan perang, fa'i atau harta tanpa perang, jizyah pajak non-pajak, kharaj atau pajak tanah, pajak tambahan, serta pendapatan dari kepemilikan umum seperti tambang dan air. Jika dana dari penerimaan negara tersebut tidak mencukupi, maka negara diperbolehkan memungut pajak baru atau meminjam dana, tetapi hanya untuk kebutuhan mendesak seperti pertahanan dan layanan publik. Prinsip utama dalam penerapan pajak adalah keadilan, proporsionalitas, kesepakatan masyarakat, dan penggunaannya untuk tujuan yang jelas, seperti membiayai infrastruktur dan membantu masyarakat miskin. Pengeluaran negara harus sesuai dengan syariat. Misalnya pembagian zakat kepada 8 golongan asnaf, belanja publik, dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Al-Mawardi menekankan bahwa dana negara adalah amanah yang harus dikelola secara transparan, menghindari penyalahgunaan, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Al-Mawardi mengaitkan kebijakan fiskal dengan dimensi spiritual, memastikan bahwa pendapatan negara bersumber dari cara yang halal dan pengeluarannya berorientasi pada keseimbangan sosial serta moral. Defisit anggaran dapat diatasi dengan pajak tambahan atau pinjaman, namun harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak membebani rakyat. Pemikiran ekonomi Islam klasik yang ketiga yaitu menurut Asyadibi. Asyadibi mengembangkan pemikiran ekonomi yang berlandaskan konsep maqasid al-syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Ia membagi maqasid ini menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat atau kebutuhan pokok seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiyat atau kebutuhan pendukung yang mempermudah kehidupan seperti akad-akad ekonomi.
Dan yang ketiga yaitu tahsiniyat atau kebutuhan tambahan yang memperbaiki kualitas hidup dan memberikan nilai estetis. Dalam pandangan Asyatibi, kepemilikan individu diakui, tetapi sumber daya esensial seperti air tidak boleh dimonopoli karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pajak dalam perspektif Asyatibi dipandang sebagai kewajiban masyarakat untuk mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Negara diperbolehkan mengenakan pajak baru sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan transparansi, meskipun pajak tersebut belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal konsumsi, produksi, dan juga distribusi, Asyatibi menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagai prioritas untuk menjaga kelangsungan hidup yang diikuti oleh kebutuhan pendukung dan juga tambahan. Ia juga menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus bernilai ibadah, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada niat baik dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Melalui pemikirannya, Asyatibi menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Konsep maqasid al-syariah yang dikemukakannya menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan keseimbangan yang harmonis antara aspek duniawi dan juga aspek ukhrawi.